Perkenalkan, nama aku Niurista Selvita dengan NPM 21130531668, kelas 3A Prodi PGSD Universitas Lampung Angkatan 2021. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai siklus air dan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baik. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Sebelum ibu menjelaskan, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan ibu pimpin. Semuanya duduk rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabban wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu. Oke, alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk giat belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Hujan lagi, basah lagi, kata penyanyi riang, bersahut-sahutan, lihat semuanya basah, tersiram hujan lagi, basah lagi, kata penyanyi riang, bersahut-sahutan, lihat semuanya basah, tersiram hujan. Oke, baik. Nah, terakhir kemarin kita belajar apa anak-anak? Iya, benar. Kemarin kita sudah belajar mengenai siklus air dan lingkungan hidup. Ayo, anak-anak masih ingat tidak apa saja yang kita bahas dalam siklus air kemarin? Ada 4. Kondensasi, transpirasi, presipitasi, kondensasi, Evaporasi. Lalu yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, presipitasi, presipitasi. Lalu yang keempat, transpirasi. oke. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Nah, anak-anak sudah tahu ya bahwa di bumi ini sebagian besar terdiri dari apa? Air. Ya. 71% permukaan bumi kita ini tertutup oleh air. Nah, jumlah tersebut bisa kita lihat dari contohnya air di laut, air di danau,
manusia menggunakan air tersebut untuk berbagai macam kebutuhan. Contohnya seperti Cuci motor, Bu. Cuci piring, cuci sepeda. Oke, baik. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan seperti mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, atau bisa untuk mencuci kotor yang sudah disebutin oleh Yuda. Nah, mengapa air di bumi kita ini itu tidak pernah habis? Itu karena ada yang ngasihnya. Ayo pada lupa ya kan sudah dibahas minggu kemarin. Jadi manusia menggunakan air terus menerus itu tidak akan pernah habis karena adanya siklus air. Nah, anak-anak masih ingat apa itu siklus air? Saya, Bu. Oke, boleh Galuh. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Oke, baik. Nah, jadi benar ya kata Galuh tadi bahwa siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Nah, secara garis besar siklus air itu terdiri atau melalui 3 tahapan. Yaitu yang pertama, peristiwa yang pertama yaitu akan terjadinya penguapan. Yang kedua, setelah terjadi penguapan maka akan terjadi pembentukan awan. Lalu setelah terjadi pembentukan awan, maka turunlah hujan. Oke, jadi dalam siklus air itu terdapat 3 tahapan. Ayo, apa anak-anak? Yang pertama, Penguapan. yang kedua, pembentukan awan. Yang ketiga, hujan. Oke, kalau kemarin Ibu hanya menjelaskan, sekarang di sini Ibu sudah membawakan contoh dari siklus air yang sudah Ibu sediakan. Nah, di sini bisa anak-anak lihat bahwa siklus air itu ada 4 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu mengenai evaporasi dan transpirasi. Nah, evaporasi ini kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa evaporasi adalah proses penguapan air di laut, sungai, dan danau akibat terkena panas matahari. Nah, contoh gambarannya yaitu seperti ini. Jadi, air yang berada di sungai itu bila terkena panas matahari akan menguap ke awan. Nah, yang selanjutnya sama dengan transpirasi. Jika evaporasi itu terjadi di sungai, di laut, atau di danau, maka transpirasi itu terjadi di tumbuhan. Jadi yang membedakannya, kalau evaporasi itu di air laut, sungai, atau danau, kalau transpirasi itu melalui tumbuhan. Nah, setelah terjadinya transpirasi dan evaporasi yang menyebabkan terjadinya penguapan air, maka uap air tersebut akan naik ke awan, membentuk titik-titik air. Nah, titik-titik air tersebut dinamakan dengan kondensasi. Nah, jika sudah terjadi penguapan dari bawah atau dari air sungai, dari tumbuhan, lalu naik ke awan yang disebut dengan kondensasi, maka akan ditiup oleh awan menuju dataran tinggi atau ke pegunungan. Nah, ditiup oleh awan ini, maka titik-titik air tersebut uap air tersebut yang diciptakan oleh evaporasi dan transpirasi akan membentuk
suatu titik air, yang mana di sini bisa anak-anak lihat bahwa titik-titik air tersebut bisa kita ibaratkan dengan mendung. Mendung di sini jadi peristiwa kondensasi itu adalah uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Nah, kumpulan air tersebut akan mengalami pembentukan membentuk titik air. Nah, ketika anak-anak ketika melihat di luar, terus keadaannya mendung. Setelah mendung pasti akan turun hujan. Nah, hujan tersebut itu dinamakan dengan presipitasi. Jadi, ketika permukaan bumi itu sudah menguap lalu membentuk awan mendung, maka akan turun hujan. Nah, hujan tersebut itulah yang dinamakan dengan presipitasi. Nah, setelah hujan turun, maka air akan kembali ke dalam tanah, lalu akan menuju ke sungai atau ke laut, ke danau, dan juga menjadi sumber kehidupan tumbuhan. Nah, air yang akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus air yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi ketika hujan turun, maka air di dalam tanah akan kembali ke tumbuhan, ke sungai, itu akan mengalami evaporasi, akan mengalami transpirasi kembali. Maka hal itu yang menyebabkan kita tidak pernah kehabisan air. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir air akan habis, karena air tidak akan habis dengan adanya siklus air. Nah, dari sini ada pertanyaan dari anak-anak. Kayaknya Bu, Ya, Aisyah. kan tadi evaporasi dan transpirasi itu terjadi akibat penguapan karena adanya matahari. Nah, kalau malam itu terjadi evaporasi dan transpirasi juga enggak? Enggak dong, karena evaporasi dan transpirasi itu terjadi karena adanya panas matahari. Jadi jika malam hari itu tidak akan terjadi evaporasi maupun transpirasi. Jadi gitu ya Aisyah. Jadi kalau tidak ada panas matahari, maka air laut, sungai atau pohon itu tidak akan mengeluarkan uap air. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Bu, terus kenapa kalau malam itu turun hujan ya Bu? Kenapa kalau malam itu ketika malam hari turun hujan padahal tidak ada panas dan tidak terjadi evaporasi, kondensasi dan juga transpirasi? Karena kumpulan uap air atau titik-titik air itu akan ditampung dulu oleh awan. Jadi ketika mendungnya itu sudah hitam atau titik-titik air tersebut sudah banyak, maka turunlah hujan. Makanya turun hujan itu bisa siang hari, pagi hari, sore hari, atau malam hari. Oke, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi terkait siklus air? Oke, kalau begitu Ibu akan bertanya kepada Dinda. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan dari contoh bagian yang sudah Ibu bawa, apa itu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Kalau transpirasi tadi adalah uap air yang dimunculkan oleh tumbuhan. Kalau evaporasi itu bagaimana? Evaporasi itu proses penguapan air di laut, di sungai, di danau akibat terkena sinar matahari, Bu. Oke, baik, benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi anak-anak sudah tahu ya, sudah paham apa itu siklus air dan lingkungan hidup. Nah, jadi nanti ketika anak-anak di rumah pulang lalu turun hujan, anak-anak sudah tahu bahwa hujan itu turun dinamakan dengan Oke, baik. Jadi ketika anak-anak nanti pulang ke rumah, lalu ketika sore hari
berarti itu tandanya adanya peristiwa presipitasi. Apa itu peristiwa presipitasi? Peristiwa presipitasi yaitu Proses angin membawa awan daratan tinggi, titik-titik air di awan itu akan turun menjadi hujan. Oke, baik. Jadi ketika hujan turun, itu anak-anak sudah tahu, oh ini namanya peristiwa presipitasi. Atau kalau misalkan awannya masih mendung, terus mendungnya mau berkumpul, itu berarti namanya kondensasi. Nah, oke, baik. Cukup sampai di sini penjelasan Ibu mengenai siklus air dan lingkungan hidup. Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok untuk Ibu beri tugas kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Nida dan juga Aisyah. Kelompok kedua Galuh dan juga Linda. Ada yang belum dapat kelompok? Saya. Oke, baik. Yang belum dapat kelompok nanti satu kelompok sama Ibu. Oke, jadi tugasnya anak-anak di rumah itu anak-anak mencoba membuat contoh siklus air bersama teman kelompoknya, lalu dipresentasikan ke depan kelas ketika pertemuan selanjutnya untuk pematangan materi. Nah, selain tugas kelompok, anak-anak juga ada tugas mandiri, yaitu menjelaskan kembali apa itu pengertian evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, bagaimana anak-anak, sudah jelas untuk tugas di rumahnya? Sudah. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini mengenai siklus air dan lingkungan hidup. Nah, sebelum Ibu tutup, mungkin baiknya kita nyanyi bersama sekali lagi. Bernyanyi 1, 2, 3. Hujan, hujan lagi, basah, basah lagi, tetap bernyanyi ria, bersahut-sahutlah, lihat semuanya basah, tersiram hujan, hujan, hujan lagi, basah, basah lagi, kata bernyanyi ria, bersahut-sahutlah, lihat semuanya basah, tersiram hujan. Nah, oke, baik, karena hari sudah siang. Oke, baik, sebelum Ibu meninggalkan kelas pada siang hari ini, kita berdoa sesudah belajar. Doa akan Ibu pimpin. Semuanya duduk rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asrihil insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah ini anak-anak bisa istirahat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.